Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Masjid Fans dan Masjid TV Fans sekalian. Hari ini kita akan bacakan hukuman meninggalkan sembahyang. Dan kali ini sudah part 3 ya guys ya. Jadi kita akan sambung apa sebab-sebab umat Islam yang tidak mengerjakan sembahyang. Oke. Pada hakikatnya umat Islam memang tahu dan sadar akan kewajiban mengerjakan sembahyang. Ini dapat dirasakan masa seseorang itu masih kecil, sesudah mengerti dan faham bahwa setiap orang Islam wajib mengerjakan sembahyang 5 waktu dan dituntut pula mengerjakan sembahyang sunat. Sebagaimana yang diketahui bahwa sembahyang adalah suatu ibadah yang cukup berat untuk dikerjakan oleh seseorang Islam lantaran imannya yang lemah dan kurangnya penghayatan terhadap kepentingan, maksiat dan hikmah sembahyang itu sendiri. Di antara sebab-sebab umat Islam tidak mengerjakan sembahyang ialah 1. Memahami erti sembahyang. Tidak memahami erti sembahyang. Ada di kalangan umat Islam tidak memahami konsep dan pengertian sembahyang dalam istilah agama. Mereka merasa tidak mengapa apa dan tidak berusaha meninggalkan sembahyang karena tidak mengakui akibatnya. Tambahan pula mereka lahir, besar dan hidup dalam masyarakat yang tidak mengerjakan sembahyang. Mereka tidak pernah melihat orang tuanya dan masyarakat sekeliling tidak mengerjakan sembahyang. Justru itu timbul dalam pahaman mereka bahwa sembahyang itu diwajibkan ke atas golongan ulama, pak haji, lebai, ustaz, pemimpin masyarakat dan pemimpin negara. Kedua, salah sangka terhadap tujuan sembahyang. Ada sebagian golongan umat Islam yang tidak berpendidikan dan tiada langsung pengetahuan agama menganggap sembahyang adalah penyembah Allah yang gaib dan tidak dapat dilihat dengan mata. Mereka tidak mempunyai keyakinan hanya dengan menyembah Allah yang tidak dapat dilihat dan dikenali, mendapat pengharapan dan pembalasan yang sewajarnya. Sebenarnya mereka terpengaruh dengan cara hidup dan berpikir barat yang lebih mementingkan kepentingan hidup duniawi yang penuh keseronokan, kemewahan, dan kelalaian, sehingga mengabaikan perintah dan kewajiban terhadap Allah. Justru itu mereka tergolong orang-orang yang tidak berpikir. Pada jalan kebenaran dan tidak akan mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah. Ketiga, pengaruh keremajaan dan kemudaan. Kaum remaja adalah merupakan salah satu golongan umat Islam yang ramai dalam masyarakat. Corak kehidupan mereka penuh cabaran karena banyak terdedah kepada berbagai-bagai pengaruh yang boleh menjejaskan imej dan martabat sebagai pemuda atau remaja beriman. Mereka menganggap bahwa kewajiban yang adalah untuk golongan dewasa, tua, haji, dan tok lebay, mubalik, dan tok guru sahaja. Bagi mereka yang adalah terlalu muda dan perlu mengambil kesempatan bagi mengisi usia remaja dan muda mereka dengan hiburan, hidup bebas, tanpa sembarang atau hukum agama. Golongan remaja yang tidak mahu mengerjakan sembahyang akan bertaubat dan mengerjakan sembahyang setelah usia dewasa dan mengalami kematian. Keadaan tidak memberi dan kesan dalam kehidupan mereka. Malah wawasan hidup tidak ada arah menyedarkan mereka untuk bertanggung jawab melaksanakan sembahyang dan amalan soleh yang lain, lantaran mereka yang telah terisi dengan berbagai-bagai kemaksiatan dan kekufuran. Keempat, kurangnya iman dan malas. Iman merupakan daya kekuatan seseorang muslimin untuk mencapai kejayaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Justru itu umat Islam yang tidak mempunyai iman yang mantap dan sempurna serta akidah yang lemah akan mengalami beberapa masalah dalam hidupnya dan jiwanya mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu, suka mengamalkan cara hidup orang kafir. Hal inilah yang mendorong mereka hidup tidak mementingkan nilai-nilai ajaran agama seperti malas mengerjakan sembahyang, suka melakukan perkara maksiat dan dosa yang dilarang dalam Islam. Kelima, tidak mengetahui azab Allah di akhirat. Sebagian umat Islam merasa kini terlalu cuai dan lalai dalam melaksanakan ibadah, sembahyang dan juga ibadah-ibadah wajib yang lain seperti puasa, zakat dan haji.
Mereka tidak mengetahui azab atau balasan Allah ke atas mereka di hari akhirat nanti karena meninggalkan sembahyang dengan khusyuk dan sempurna. Ada juga segelintir umat Islam yang beranggapan bahwa diri mereka sama saja seperti orang yang mengerjakan sembahyang, puasa, zakat, dan haji walaupun tidak mengerjakan semua perintah Allah tersebut, yaitu akan mendapat balasan syurga karena mereka masih Islam dan tidak syirik kepada Allah. Sebenarnya anggapan ini adalah salah dan berlawanan dengan syariat Islam. Dengan demikian, orang yang tidak mengerjakan segala perintah Allah adalah tergolong mereka yang kufur dan akan mendapat azab yang pedih dari Allah di akhirat nanti, karena tidak mengetahui kewajiban sembahyang. Ada di kalangan umat Islam tidak mau memahami tentang perintah dan kewajiban sembahyang dengan anggapan bahwa semasa kecil tidak pernah diajar dan dibimbing diasuh oleh orang tuanya mengerjakan sembahyang. Setelah dewasa, mereka cuba menyalahkan orang tua mereka dengan alasan tersebut. Alasan ini tidak boleh diterima oleh Islam karena apabila seseorang itu sudah mukallaf dan dewasa, maka wajib ke atasnya melaksanakan segala perintah ajaran Islam seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Pada hakikatnya ada juga di kalangan ibu bapa sendiri yang tidak mengerjakan sembahyang dan ibadah-ibadah yang lain sehingga boleh mencoba dan mempengaruhi sikap anak-anak sejak kecil tidak menyadari tentang kewajiban mengerjakan sembahyang. Inilah yang menjadi sebagian punca dan faktor yang menyebabkan mengapa umat Islam mudah dan suka mengabaikan perintah mengerjakan sembahyang. Dan kita akan teruskan lagi satu poin tiga, yaitu tiada iman tanpa sembahyang. Para ulama telah mentarifkan pengertian iman yaitu tasdik atau membenarkan dalam hati dan mentafsirkan Islam dengan amal serta mengerjakan perintah dengan anggota. Pada hakikatnya bahwa itu adalah tasdik. Iman dan Islam adalah nikmat Allah yang paling besar dan saling berpautan. Justru itu jika tidak diterima salah satu dari keduanya dengan ketiadaan yang lain selama tiada halangan yang menghalangi terlaksana amalan itu, maka jika seseorang muslim meninggalkan sembahyang, fardu dan sebagainya serta mengerjakan dosa besar dengan berterusan tanpa ingat akan perintah dan ancaman Allah, maka sikapnya tidak memiliki iman yang sebenarnya. Jelasnya jika seseorang itu mengajar tentang iman atau Islam tetapi tidak pernah mengerjakan sembahyang, maka pengakuannya itu tidak terima oleh syarak. Sikap yang berpura-pura Islam ini merupakan satu mainan terhadap perintah dan tuntutan Islam. Maka dengan demikian tergolong sifat orang-orang munafik yang kononnya mengaku Islam atau beriman. Oke, kita akan sambut bab 2 pada esok hari. Jangan lupa like, follow di TikTok gua dan Instagram gua. Semoga apa yang kita dengar, kita makan dan kita sampaikan ini akan mengajarkan kamu untuk jangan meninggalkan sembahyang. Itu adalah sebab-sebabnya. Oke, itu saja dari informasi gua. Wali wa taufiq wa hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.